Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurul Habibah. Saya dari S1 Psikologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang pengantar psikologi Islam yang ditulis oleh Emma Yudiani dalam sebuah artikel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Dalam sejarah ini ada dibagi menjadi dua, yaitu psikologi kontemporer dan psikologi Islam. Dalam psikologi kontemporer itu ada 3 periode. Yang pertama ada periode spekulatif. Pada periode ini psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya ada Plato dan Aristoteles. Yang kedua yaitu periode pemisahan dari filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pemikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya adalah William Watt. Yang ketiga, ada periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya ada John Watson, Sigmund Freud, dan Ivan Pavlov. Metodenya adalah eksperimen. Yang kedua adalah psikologi Islam. Dalam psikologi Islam ini ada dua periode. Yang pertama periode klasik. Pada periode klasik ini, psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas tentang jiwa, semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kelompok kedua, selanjutnya kelompok ini berkembang menjadi ilmu tasawuf. Salah satu seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Al-Ghazali. Kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan pergerakan penerjemah, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani selain Al-Quran dan Hadis. Kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibnu Rusdi. Selanjutnya kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Yang kedua, periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an di Amerika, muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntunan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Yang pembahasan kedua yaitu kenapa harus ada psikologi Islam. Ada 3 alasan. Yang pertama, psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa namun ternyata tidak mau tahu tentang hakikat jiwa. Alasan kedua yaitu ketidakpuasan akan teori-teori psikologis kontemporer. Yang ketiga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk mempertimbangkan. Pembahasan yang ketiga yaitu apa itu psikologi Islam. Yang pertama adalah definisi. Berikut beberapa alternatif definisi tentang psikologi Islam. Menurut Prof. Zakiyah Darajat dan Mubarak 2002. Psikologi yang pertama yaitu psikologi Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang sifatnya filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasarkan sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan Hadis, akal, indera, intuisi. Yang kedua, psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Yang ketiga, psikologi Islam ialah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Yang keempat, psikologi Islam adalah ilmu
ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal, Al-Quran dan hadis yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Yang kelima, psikologi Islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia merupakan ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas keberagamaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Menurut Prof. Zakiyah Derajat, yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menekan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan, sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Lebih lanjut, menurut beliau, jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas ada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik biologi, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural. Sementara itu, psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer. Karena perbedaan landasan, disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Metode. Sebagaimana perbedaan pengkajian jiwa di masa kejayaan Islam seperti yang telah diterangkan di atas, dalam membangun psikologi Islam, sikap para pengembang terhadap perkembangan psikologi Islam terpecah menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok pertama yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, dalam artian bahwa mereka bercita-cita untuk membangun psikologi Islam benar-benar dari Al-Quran dan hadis maupun penafsiran ulama tentang kedua sumber tersebut. Mereka memiliki alasan yang kuat. Menurut mereka tidak ada satupun persoalan yang terlepas dari ajaran Islam jadi semua urusan dan persoalan haruslah berpulang kepada kedua pusaka yang dipertaruhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kelompok kedua yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Kelompok ini berusaha untuk mengadopsi konsep-konsep psikologi non-muslim ke dalam pemikiran psikologi Islam. Kelompok ini juga memiliki alasan yang kuat untuk pendiriannya. Menurut mereka, bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, hikmah, ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, ilmu merupakan barang yang hilang. Jika ditemukan dari mana saja datangnya, maka ia berhak memilikinya. Mereka melandaskan legalitas pendekatan penghalusan pemikiran psikologi non-Islam dengan catatan bahwa pemikiran yang diadopsi tersebut mengandung kebenaran. Terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam, yaitu pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Metode ini menghasilkan 6 pendekatan, yaitu pendekatan similarisasi, yaitu dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dan dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam, padahal belum tentu sama. Yang kedua, pendekatan paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan konotasi tanpa mengirintikan keduanya. Pendekatan komplementasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat tetapi tetap mempertahankan eksistensinya masing-masing. Yang keempat, yaitu pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama.
Yang kelima, pola induktifikasi, yaitu asumsi-asumsi dasar dan teori Islamiah yang didukung oleh teman-teman empirik dilanjutkan pemikirannya secara teoritis, abstrak ke arah metafisik atau gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keenam, pola verifikasi, yaitu mengungkap hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Yang kedua yaitu metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian metode psikologi Islam dalam ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Metode ini meliputi 3 aspek pendekatan dalam mengembangkan psikologi Islam, yaitu pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks-teks Al-Quran maupun hadis secara literal. Asumsi fisiologis adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa manusia dan Dia pula yang menciptakan hukum-hukum psikologisnya. Yang kedua yaitu pendekatan falsafati, adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksud mencakup berpikir sistematik, radikal, universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Yang ketiga, pendekatan sufistik atau tasawufi, pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyucian diri. Yang keempat yaitu pendekatan elektis, dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan di atas secara bersama-sama tanpa memperhitungkan susunannya, sebab setiap pendekatan memiliki keistimewaan dan kelemahan. Keistimewaan satu pendekatan dapat melengkapi kelemahan pendekatan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya memberikan penjelasan tentang psikologi, tentang pengantar psikologi Islam. Mungkin kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.